Kahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Kapal asing berbendera Cina ditangkap karena memasuki perairan Bali. Pecalang desa adat siap mengamankan upacara keagamaan di Kabupaten Buleleng. Wisata desa Pinggan Kintamani, desa eksotis di atas awan. Kapal asing berbendera Cina ditangkap karena memasuki perairan Bali. Sepintas kapal ini adalah kapal penangkap ikan. Namun setelah petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeceknya, kapal berbobot 230 gross ton ini diduga digunakan untuk mengangkut orang. Karena palka kapal banyak sekat, sehingga mirip kamar untuk menampung orang. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengawas Kelautan dan Perikanan mencurigai kapal ini dari Samudra Hindia menuju perairan Bali. Petugas kemudian menarik kapal tersebut hingga ke Pelabuhan Benoa. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan kapal memiliki sertifikat dan dokumen yang menunjukkan jenis kapal adalah kapal nelayan domestik yang diterbitkan pemerintah Cina. Petugas saat ini masih memeriksa 6 kru kapal ini. Jadi di dalam itu yang harusnya palka ikan gitu kan adalah refleksinya. Ini kayak dibikin kamar-kamar sekat-sekat pakai triplek gitu. Itu terus oprengnya banyak sekali. Kayak buat ngasih makan orang. Artinya dari opreng ini untuk makan orangnya sebenarnya berlebihan. Lebih. Ada 50 kalau opreng. Berapa? Kalau kamar ada berapa ya? Kamar Sekat di bawah tuh 20 ada kali ya? Ada 20. satu piring itu berapa? Oh, satu piring kan satu orang mungkin kalau piring omprengnya 50 malah lebih masih di ada yang di segel. Penyidik Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP tidak menemukan pelanggaran di bidang perikanan. Namun menjerat pemilik kapal ini karena melanggar keimigrasian dan dugaan perdagangan orang atau human trafficking. Makanya kita dari proses pelimpahan ini kita laksanakan proses penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami apa saja yang ada di dalam kapal ini sehingga dapat kita menemukan tindak pidana untuk lanjutannya. Ya, ini kooperatif enggak ke 6 orang ini? Sementara dari bahasa mereka semua berbahasa Cina. Untuk kooperatifnya ada salah satu dari mereka yang bisa berbahasa Inggris sudah bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi kemungkinan kita akan mengundang penerjemah dari konsulat Cina untuk membantu kita dalam proses penyelidikan. Pak, berarti belum ada komunikasi dengan penegak hukum dari negara mereka ya Pak? Belum ada, karena baru diserahkan ke kita hari ini. Berarti selanjutnya mereka dibawa kemana nih Pak? Selanjutnya masih kita sampai dengan proses penyerahan lebih lanjut masih ditangani di luar PSDKP. Setelah penyerahan berkas semuanya lengkap baru kita tangani. Saat ini kapal berbendera Cina ini masih berada di Pelabuhan Benoa. Petugas Pangkalan Benoa saat ini masih memeriksa 6 orang warga Cina untuk mengungkap motif pemilik atau nakoda kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Barisan Ansor Serbaguna akan mengamankan kegiatan upacara keagamaan di Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan pecalang desa adat setempat. Setiap kegiatan upacara di Bali membutuhkan pengamanan ekstra karena melibatkan massa yang banyak. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor,
Adin Jawaharudin dalam kunjungannya ke Puri Kanginan Buleleng pada hari Senin lalu berharap kehadiran Banser bisa menjaga kerukunan dan ketertiban antar umat dan merupakan penghormatan terhadap para leluhur di Bali. Kegiatan masyarakat di sini dari teman-teman di Hindu, monggo, kemudian panggil Banser untuk sama-sama membantu, ataupun demikian sebaliknya ketika ada acara teman-teman di Ansor, NU juga melibatkan pecalang dan masyarakat Hindu di sini. Ini yang kemudian harus kita jaga sehingga Republik yang tercinta ini akan terus kuat dengan bersatunya keanekaragaman. Menurut catatan sejarah, umat Islam di Buleleng sudah ada sejak tahun 1718. Sejak saat itu, hubungan antar umat di Buleleng terus terjaga dan harmonis. Pihak Puri pun menolak keras masuknya ormas berkedok penjaga keamanan karena akan merusak tatanan adat istiadat di Bali. Kami menolak dengan ramai ini yang berkedok ormas, karena itu akan merusak tatanan adat istiadat khususnya di Buleleng dan umumnya di Bali juga. Itu janganlah sampai merusak, karena Bali, Buleleng sudah punya yang namanya pengaman adat, yaitu pecalang. Apalagi dengan sekarang berkolaborasi dengan Banser, itu akan lebih kuat nantinya. Kami Puri Buleleng, Puri Kanginan Buleleng menolak dengan adanya preman yang berkedok. Banser dan pecalang desa adat sudah lama menjalin kerjasama mengamankan setiap upacara adat di Buleleng. Hingga kini kerukunan tersebut terus terjalin dan tidak pernah terjadi gesekan ataupun konflik. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Arahang sama sambuddho wicacarana. Perayaan Hari Suci Waisak di Gianyar berlangsung di Wihara Amurwa Bumi di Desa Blabatu. Detik-detik perayaan Waisak di Wihara Amurwa Bumi jatuh pada Senin tengah malam hingga Selasa dini hari. Umat Buddha yang hadir berdoa sambil mengelilingi area wihara. Dalam perayaan Waisak ini hadir Biksu Indamedo Tera dari Medan, Sumatera Utara. Ia berpesan kepada seluruh umat meningkatkan kebijaksanaan sehingga mentalitas dan perbuatan umat menjadi lebih baik. Kebijaksanaan itu sendiri yaitu seseorang dapat menuntun batinnya atau perbuatannya ke arah yang lebih baik tadi. Tidak mudah goyah saat ada tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Memiliki keteguhan hati di dalam kehidupannya, yaitu memiliki komitmen yang jelas. Tentu di dalam kehidupan ini, apalagi dunia modern ini, pasti ya banyak godaan-godaan, terutama terhadap materi-materi yang ingin didapat. Nah, tapi kalau orang yang memiliki kebijaksanaan itu, mereka lebih teguh pada prinsipnya, tidak tergoda oleh materi-materi. Sekalipun godaan itu datang, itulah orang yang bijaksana. Ya, semoga dengan pesan Waisak yang baik ini, ya marilah kita selalu meningkatkan kualitas batin yang baik, menuju ya era yang lebih baik, yaitu era pembangunan di Indonesia ini maupun era di dalam globalisasi. Hari Waisak untuk memperingati kelahiran dan pencapaian sempurna hingga wafatnya Siddhartha Gautama, sang pembawa ajaran Buddha. Perayaan Waisak juga berlangsung serentak di daerah lainnya di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.